Halo teman-teman, kembali lagi dengan Dewan. Jadi kita sekarang akan melanjutkan channel kita mengenai review produk. Jadi di sini ada satu produk menarik yang saya ingin coba untuk review ya. Jadi kalau saya lihat dari history pembeliannya, itu saya melakukan pembeliannya itu di sekitaran 7 Februari 2022. Jadi kalau misalnya dilihat dari usia barangnya itu harusnya sekitar setahun lebih ya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana experience yang saya rasakan dari penggunaan produk ini. Nah, ini adalah produk yang saya beli. Ini adalah mini kompresor ya, AF186. Nah, jadi dia sudah termasuk airbrush setnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, di sini ini disebutkan tanggal pembelian di 7 Februari 2022. Memang betul di sini saya melakukan pembeliannya itu di harga 1.650.000 ya. Itu dimana pada saat itu saya mendapatkan diskon sebesar 4%. Tapi kalau misalnya kita melihat produk yang sekiranya serupa ya, yang ditawarkan oleh si penjual, itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat apa yang ditawarkan oleh penjual, ini adalah produk yang terbaru ya. Nah, ini sebesar 1.500.000. Jangan salah teman-teman, jadi ini hanya sekedar kompresornya saja. Lalu kemudian pun dia menawarkan airbrush set sebesar 1.720.000 dengan complete set itu sebesar 1.825.000. Bedanya apa antara complete set dengan airbrush set ini? Itu di sini ya teman-teman ya. Airbrush set itu dengan complete set itu bedanya di airbrush holder. Jadi kalau misalnya gambar yang ini yang kuning ini nih, ini ya, yang kuning dua ini untuk holdernya itu sendiri. Jadi kalau misalnya yang saya miliki itu, kalau menurut saya sih saya ada di complete set. Berarti kalau misalnya complete set itu berarti setara dengan 1.825.000 seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang berminat mungkin nanti akan saya coba untuk tambahkan link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke? Jadi saya pakai tipe ini kenapa? Karena dia pakai tabung penyimpanan udaranya gitu. Jadi nggak langsung ya, jadi dari mesin kompresornya itu nggak langsung keluar, tapi dia disimpan dulu di tabung ini gitu. Jadi kalau misalnya pun mati, dia masih bisa dipakai gitu, dan juga dari sisi tekanannya lebih stabil. Nah, jadi saya akan tunjukkan dulu ya bagian-bagiannya sebelum saya tunjukkan bagaimana cara pemakaiannya. Jadi tentu saja ini masih menggunakan tenaga listrik ya teman-teman. Ini colokannya, ini ada tombol on off-nya ya. Jadi terus kemudian ini adalah tombol untuk mengeluarkan air yang mengembun gitu. Jadi nanti keluarannya itu tidak ada airnya. Jadi kalau misalnya di sini ternyata ada air, itu bisa dikeluarkan. Cukup tekan ini aja ya. Nah, kedengaran kan? Oh. Saya tekan lagi. Nah, itu nanti kalau misalnya ada airnya, nanti dia akan keluar. Nah, lalu kemudian karena ini tekanannya turun ya, karena tadi ya ada udara yang kita keluarkan, maka mesin bekerja. Kedengaran ya suaranya ya. Nah nih. Nah, lalu kemudian terkait dengan tekanannya, coba teman-teman bisa lihat kayak ini. Nah, ini tekanannya nanti kita bisa atur dari sini, dari knopnya ini. Ya, jadi caranya ini diangkat dulu ya, knopnya itu diangkat dulu. Ya, ini udah. Ini kalau misalnya ke bawah berarti dia dikunci, nggak bisa diputar, atau kalau misalnya diputar pun nggak ngaruh. Lalu kemudian kalau misalnya mau diatur itu tinggal tarik ke atas gitu. Ini ada kunci nih. Ini ada kuncinya di sini. Jadi nggak bisa diputar. Nah, kalau misalnya mau dibuka, ya kelihatan ya. Nah, ini tinggal putar aja, akan segini atau tidak. Nah, ini sudah saya hubungkan ke pena airbrushnya. Ini. Jadi pemakaiannya cukup simpel. Nanti diisi catnya ya di sini. Lalu kemudian nanti tinggal dipencet seperti ini aja. Gitu. Nah, lalu kemudian untuk pengaturannya mau seberapa besar ya keluarnya, itu nanti dari sini bisa diputar. Nah, kalau saran saya
saya sebelumnya itu tidak begitu memperdulikan mengenai thinner ya. Saya pakai thinner yang murah, tapi ternyata hasilnya jelek. Hasilnya jelek kenapa? Karena ketika thinnernya itu jelek ya, itu cat yang keluar di sini di ujungnya dia itu jadi mengering. Nah, efeknya mengering, nanti hasil catnya itu apa ya, ada bintik-bintik gitu. Nah, makanya kemarin waktu saya coba itu hasilnya cukup mengecewakan. Tapi kemudian setelah saya tahu kalau misalnya untuk thinner itu pakai yang bagus, saya pakai merek yang Cobra ini gitu. Nah, ini walaupun mahal ya, segini kalau nggak salah berapa ya, mungkin 50 ribuan kali ya. Nah, ini hasilnya bagus, cat itu bisa larut dengan sempurna, dan juga nanti ketika kita pakai airbrush itu hasilnya bagus gitu. Nah, lalu kemudian nanti kita akan coba ya, isikan sedikit cat di sini, sedikit pewarna. Untuk keperluan video ini saya akan coba menggunakan air dulu ya. Kita hanya sekedar pengen nyoba perbedaannya seperti apa. Oke teman-teman, ini sudah saya kasih pewarna ya. Kita akan coba untuk lihat nih hasilnya seperti apa. Jadi di sini nanti akan ada perbedaannya kalau misalnya ini tidak didorong ke belakang atau didorong. Itu ini ada perbedaannya. Lalu kemudian ini dari sini juga nanti ada perbedaannya. Ya, kita lihat nanti ya. Teman-teman, di sini saya akan menunjukkannya perbedaan dari settingan ini ya, dari sisi settingan knob ini ya. Kita akan coba nih. Ini kalau misalnya tidak dimundurin ya, jadi dia masih posisi maju. Itu kira-kira efeknya seperti ini. Lalu kemudian kita mundurin. Jadi kalau dia itu dimundurin, dia keluarnya lebih banyak catnya. Kita coba mundurin gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau sedikit, ya kelihatan ya, lebih tipis. Kalau mau tebelin bisa seperti ini. Nah, ini saya karena kebetulan pakai air, pakai pewarna. Hanya untuk keperluan tes, ini seperti ini ya. Nah, ini bahkan beda kalau misalnya catnya agak lumayan kental gitu. Nah, ini ya, kalau mau cepat dikebelakangin ini dia keluarnya lebih cepat gitu. Saya coba balik. Nah, jadi kalau misalnya perlunya sedikit aja gini aja tuh, dia keluar sedikit, turun sedikit gitu ya, tipis, kelihatan ya. Kita agak dorong ke belakang dikit gitu, makanya seperti ini. Maka ini dikatakan sebagai airbrush ya, jadi betul-betul halus. Kalau mau lebih cepat, gitu. Jadi untuk pengaplikasian yang sedang ya, menurut saya ini masih bisa juga, gitu. Lumayan cepat dia keluarnya. Ini catnya udah habis, pewarnanya udah habis, gitu ya. Jadi teman-teman, nah setelah kita selesai mengecat, maka yang harus kita lakukan, kita harus melakukan pembersihan. Jangan lupa di sininya dikasih, kalau misalnya untuk dibersihkan kasih thinner, kocok-kocok lalu kemudian dibersihkan. Nah, kalau misalnya kita tidak akan melakukan pengecatan dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, nah itu ada baiknya itu semua bagian dibersihkan. Sementara saya matikan dulu mesinnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita akan membuka semuanya. Gitu. Jadi kita akan membuka ininya. Ini maintenance harian ya. Ini akan dibuka ujungnya. Nah, ini hati-hati, ini di depan ini ada ujung jarumnya nih. Ini dia yang membuat si spraynya itu halus atau tidak. Jadi jangan sampai bengkok. Ya, ini nanti akan direndam di dalam thinner, tapi karena kita itu pakai air dan pewarna jadi tidak perlu, karena sebelumnya sudah saya bersihkan ya. Lalu kemudian ini bisa dibuka dulu. Ya, ini dibuka. Ya, jadi ini jadi satu sama ini. Sebentar, saya fokuskan dulu.
ya. Ini dia tuh hanya sekedar untuk menjaga agar ininya jarumnya tidak maju, untuk membatasi pergerakan maju mundurnya jarum gitu. Jadi makanya ini bisa kita setting nih, yaitu seberapa besar keluarannya gitu. Tadi kan kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya saya fullin di belakang lalu kemudian saya tekan gitu ya, itu cat yang keluar banyak ya gitu. Nah kalau misalnya ini kita majukan ini, nah ini kan pergerakan jarum ini terbatas nih gitu. Nah karena dia itu terbatas, maka ketika pun kita mentokin di ujung belakang ya, itu yang keluar tetap sedikit gitu. Jadi kalau misalnya mau dikeluarkan catnya itu lumayan banyak, ini harus kita mundurkan gitu. Nah ini nanti kalau misalnya mau dilepas ya, ini juga dibuka. Ini untuk pengganjal jarumnya ya, jarumnya bisa dicopot pelan-pelan, hati-hati ya. Ini jarumnya kalau misalnya habis mengecat, pastikan ujungnya itu bersih, tidak ada sisa cat yang menempel, karena ini akan sangat mempengaruhi dari kualitas penyemprotannya, hasil catnya seperti apa. Lalu kemudian ini dibuka. Nah nanti kalau misalnya mau membersihkan atau misalnya mau direndam pakai thinner ya, hati-hati, ini ada karetnya nih, karet untuk ganjalnya ya, jangan sampai kerendam thinner nanti hancur. Ini ada pernya, lalu kemudian ada untuk ini ya, kontrol si jarumnya tadi. Nah lalu kemudian ada si tuasnya ya gitu. Kalau misalnya dirasakan dia itu agak kurang lancar, itu bisa dikasih minyak sedikit gitu di tuasnya ini. Minyaknya itu kayak minyak Singer ya, untuk mesin jahit. Nah ini untuk merangkainya seperti ini ke tuasnya ya, tuasnya ini yang ada tongolannya itu ke atas ya, itu tongolannya di atas. Oke, lalu kemudian pernya, mana pernya, penyangganya. Oke, terus kemudian ada jarumnya kita pasang kembali, hati-hati tertusuk ya teman-teman. Masukin sampai mentok, lalu kemudian kita pasang pengunci jarumnya. Nah ini bagian yang mengecil ini ya, itu menghadap ke belakang ya, karena dia sebagai pengunci jarumnya supaya nggak gerak itu. Lalu kemudian ini penahannya, pembatasnya, selesai deh gitu. Nah terus saja ini tetap harus dirawat ya bagian dalamnya, karena kalau misalnya ternyata di sini ada gumpalan cat ya, itu nanti akan menyumbat menyumbat aliran yang ke ujung ini. Oh maaf, saya lupa untuk memasang yang ujung ini tutup nozzle-nya ya, supaya kalau jatuh masih ada pelindungnya, jadi nggak kena langsung di jarumnya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata di sini tidak dibersihkan, lalu kemudian ternyata ada sisa-sisa cat yang menggumpal, ya, kalau misalnya berupa pasir, nanti kan dia akan masuk ke ke nozzle-nya ini, ke ujung catnya ini, gitu ya, ke ujung spraynya ini. Nah, ini kalau misalnya ternyata dia itu bikin mampet, itu nanti hasilnya nggak selancar ini, dia akan tersendat-sendat atau bahkan jadi kecil keluarnya. Nah makanya itulah pentingnya menjaga kebersihan dari airbrush kalian, seperti itu ya. Nah kalau misalnya ternyata teman-teman sudah selesai untuk melakukan pengecatan, itu di sini ada dudukannya. Ya dudukan saya ini agak lumayan kotor ya. Ini tinggal ditaruh di sini saja. Gitu, jadi bisa ditinggal. Nah nanti kalau misalnya mau pakai lagi, tinggal dicabut, pakai deh.
Maaf, ini dia tekanan rendah karena airbrushnya mati. Maaf, kompresornya mati. Gitu. Oke, mungkin dulu teman-teman, pengalaman saya sih pakai kompresor jenis ini nggak ada masalah ya, so far masih awet-awet aja gitu. Jadi nggak ada permasalahan, entah itu dia ngadat segala macam, masih oke. Nah, cuman kalau misalnya ternyata tadi settingan udara yang kita pakai ini itu lumayan tinggi, artinya keluar jetnya itu besar, cepet gitu ya. Lalu kemudian kita setting di sini juga keluarnya cepet, besar. Nah, itu nanti ini dia cuman berhentinya sedikit saja. Gitu. Jadi si kompresornya itu dia berhentinya sedikit saja, sebentar saja. Jadi dia mati seperti ini, kita pakai, hidup lagi, mati, kita pakai, hidup lagi ya ketika tekanannya rendah. Itu jadi dia akan lebih cepat panas. Tapi sih selama ini masih oke aja, saya pakai untuk proyek saya beberapa kali itu masih oke aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sedang mencari kompresor dan airbrush gitu ya, saya sih oke untuk merekomendasikan kompresor yang ini gitu. Tentu saja ini untuk keperluan mikro ya, yang sedang lah. Tapi kalau misalnya untuk keperluan yang cukup besar, misalnya untuk melakukan pengecatan yang besar, kayak tembok, pagar segala macam, nah itu nggak cukup gitu. Terkait dengan penyemprotannya itu nggak cukup. Dan juga ini nggak didesain, kalau setahu saya sih ini memang nggak didesain untuk ngisi ban mobil gitu ya, ban mobil, ban motor. Jadi ini nggak bisa dipakai. Memang keperluannya itu kalau menurut saya itu lebih kepada untuk airbrush ya gitu. Jadi mini kompresor makanya jatuhnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mini project gitu ya, terkait dengan pengecatan, misalnya ada yang butuh pewarnaan misalnya untuk model mobil ya, kayak Tamiya, atau Hot Wheel, atau misalnya kayak Gundam gitu ya, atau misalnya action figure yang lain. Nah, saya sangat betul-betul merekomendasikan ini, produk ini, saya pribadi ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang berminat, silakan saja. Nanti saya kasih link pembelian yang waktu itu saya lakukan gitu. So far so good, ini mungkin udah ada sekitar lebih dari setahun ya, tidak ada komplain. Jadi makanya pun terkait dengan garansi saya juga kurang ingat ya, ini garansinya berapa tahun, kayaknya sih kalau nggak salah 1 tahun. Tapi ya alhamdulillah masih berfungsi sampai sekarang gitu, masih normal-normal saja gitu. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih teman-teman ya, sampai jumpa.